Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama dan terakhir, kita awali hidup kita dan kita akhiri hidup kita itu dengan alhamdulillah. Bersyukur dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya yang sampai saat ini kita nikmati itu semuanya karunia nikmat yang teramat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat inilah yang kelak nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan apa nikmat ini kita isi. Maka semakin besar nikmat kita, semakin besar pula pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Maka semakin besar kesadaran orang akan nikmat Allah, maka semakin besar pula syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar kita ini adalah Al-Qur'an yang sekarang ini kita baca. Kita melihat banyak orang yang begitu antusias mengejar cita-citanya, bersusah payah, bekerja keras demi mewujudkan target dan capaian hidupnya. Tapi cita-cita itu tidak akan bisa kesampaian selagi orang itu tidak berada di jalan yang ia cita-citakan. Orang itu akan selamanya mimpi dan gak pernah bangun dari mimpinya selama orang itu tidak berada di jalan menuju cita-cita. Maka kita semuanya ini punya cita-cita apapun, cita-cita yang ingin kita capai semuanya adalah kan kebahagiaan. Maka kebahagiaan ini tidak akan mungkin kita raih selama kita tidak berada di atas jalan menuju kebahagiaan itu. Dan inilah Al-Quran. Jalan kita mewujudkan cita-cita kita itu adalah Al-Quran. Cita-cita apapun, kebahagiaan, kemenangan dengan Al-Quran. Makanya kalau sekarang rame Palestina, para pejuang Palestina ini ingin atau memiliki cita-cita apa? Kemerdekaan. Dan sudah sekian tahun resminya dari 1948 dengan berdirinya negara Israel ini sampai sekarang Palestina belum merdeka atau masih dijajah. Dan pejuang saat ini dengan penuh kesadaran ingin membebaskan Palestina, negaranya, berangkat dari Al-Quran. Makanya sebelum serangan 7 Oktober itu ada 3.000 pasukan yang dalam sehari itu setoran Al-Quran 30 juz. Setoran Sardul Quran
Mereka nyebutnya Sardul Quran. 3.000 pasukan menyetorkan dalam sehari ya 30 juz. Dan para hafid mereka. Ya. Makanya mereka sebelum menyerang ada haflah. Dan mereka salah satu sayap militernya ada yang memakai nama Jundul Quran. Mana ada tentara yang pakai nama Jundul Quran, pasukan Quran. Ya. Jadi ini omong kosong kalau ada yang mengatakan bahwa Palestina atau warga pasukan, terutama Izzuddin Al-Qassam, ini orang-orang yang nggak terpelajar. Saya itu ada dosen di Al-Hikmah itu warga Gaza asli. Dia punya dosen di sana, juga punya murid di sana yang dua-duanya ya syahid. Salah satu muridnya yang ikut ya, serangan 7 Oktober itu adalah murid yang pernah setoran ke dia 30 juz 2 kali. Ya, dengan riwayat sanad riwayat ya, riwayat hafaz. Jadi orang-orang pasukan ini pasukan Quran, memiliki sanad, tidak hanya hafalan selesai 30 juz tapi bersanad. Ini orang ingin membebaskan negaranya, ingin meraih kemerdekaannya dengan Al-Quran. Maka begitu juga kita di negeri kita ini, Indonesia tercinta ini. Kita ingin memerdekakan negeri kita, ingin memakmurkan negeri kita ini, maka nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain kecuali Al-Quran. Dan itu disepakati, ditegaskan di awal oleh Rasulullah SAW dan diakui oleh musuh. Diakui apa? Ditegaskan Rasulullah SAW dan diakui oleh musuh. Rasulullah menegaskan, "Ala taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Ketahuilah, ingatlah, aku tinggalkan untuk kalian 2 hal. Selama kalian berpegang teguh dengan kedua hal ini, maka selamanya engkau tidak akan tersesat. Orang nggak sukses itu kan sesat, salah jalan. Ya. Nah, orang yang ketemu jalannya, insya Allah sukses. Nah, ini ditegaskan dulu oleh ya, musuh-musuh Islam, di antara Raja Lois ya. Kita tidak akan pernah mengalahkan umat Islam selama di tangan umat Islam itu masih memegang Al-Quran. Nah, dan ini sangat-sangat disadari betul ya, oleh pasukan ya, pejuang Palestina saat ini, bahwa mereka nggak akan menang kecuali dengan Al-Quran. Dan semua pembebasan ya, terhadap Palestina itu dengan Al-Quran. Makanya Syekh Ahmad Yasin ketika memprediksi bahwa Israel hancur di tahun 2027, itu inspirasinya juga dengan Al-Quran. Sampai definitif begitu. Tahun 2027 Israel hancur. Itu Syekh Ahmad Yasin ya, dari tahun 98 kalau nggak salah, dia ngomongnya begitu. Ya. Itu inspirasinya juga dari Al-Quran. Nah, pejuang-pejuang sekarang ini adalah waktu itu anak-anak yang dibina oleh Syekh Ahmad Yasin. Sekarang terinspirasi dengan itu, ingin merealisasikan itu. Dengan target tahun 2027 betul-betul Palestina merdeka. Nah, ini dengan Al-Quran. Nah, maka
kita baca saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang akan membaca surat Al-Baqarah ayat 104. Di awal dulu kita membaca ayat 1 sampai 5 itu tentang kelompok orang-orang yang bertakwa. Itu ayat 1 sampai 5. Tentang kelompok orang-orang yang bertakwa. Lalu ayat 6 dan 7 tentang orang kafir. Tentang orang kafir. Ayat 6 dan 7. Kemudian ayat 8 ya, sampai kita buka ya. Ayat 8 sampai ayat 20 itu bicara tentang orang munafik. 8 sampai 20. Nah, kemudian ayat 21 sampai ayat 39 itu dimulai dengan ini tentang manusia secara keseluruhan, termasuk di sana adalah Nabi Adam. Sampai ayat 39, Pak. Jadi ada kelompok mukminin ya, mutakin itu 5 ayat, ada kelompok kafirin 2 ayat ya. Kemudian ada kelompok munafikin ya. Itu sekitar 12 ayat ya. Nah, kemudian ada manusia secara umum yang dimulai dengan Nabi Adam ya. Itu sampai ayat 39. Nah, setelah itu mulai dari ayat 40 sampai nanti 123. 40 sampai 123. Ini semua ayat-ayat membicarakan tentang orang-orang Yahudi. Coba lihat porsi ayatnya. Ya. Porsi ayatnya aja sudah kelihatan. Bagaimana ya, orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel ini ya, begitu banyak dibahas di dalam Al-Quran. Dan tidak hanya ini, nanti Bani Israel itu disebutkan sampai di 49 ya. Kata Bani Israel aja disebutkan dalam Al-Quran itu 49. Saking banyaknya. Di dalam sekitar 100 ya, 36 ya, tempat. Nah, kenapa kok demikian ya? Dalam surat Al-Baqarah saja sebanyak ini. Maka salah satu seorang mufassir ya, di antara Ibnu Asyur, ada Asyur apa? Wasfi Asyur ya. Itu mengatakan bahwa maksud atau tujuan besar dari surat Al-Baqarah ini itu menjelaskan ya, peralihan kekuasaan dari tangan-tangan Bani Israel ya, itu kepada umat Islam. Peralihan. Jadi peralihan dulu ya, kepemimpinan ya, dunia ini itu memang dipegang oleh ya, bangsa Bani Israel. Tapi setelah Rasulullah SAW diutus, maka peralihan kekuasaan kepemimpinan dunia itu di tangan umat Islam, di tangan umat Islam. Nah, salah satu tujuan besar dari surat Al-Baqarah ini adalah menjelaskan peralihan itu. Maka di situ ada penjelasan apa? Pengalihan kiblat dari Masjidil ya, Aqsa ke Masjidil Haram. Di awal-awal Rasulullah SAW selama 16 bulan itu sholatnya menghadap Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, ini yang akan menjadi kelebihan Baitul Maqdis
atau Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis itu. Umat Islam pernah sholatnya menghadap ke sana. Lalu dialihkan ke Masjidil Haram. Dialihkan ke Masjidil Haram. Makanya nanti ya Palestina ini tetap akan menjadi ya, perhatian besar umat Islam. Dan kalau Palestina ini mau dimerdekakan, maka Palestina ini harus ada di hati ya, umat Islam. Dan peristiwa ini alhamdulillah ya, menghentakkan seluruh dunia, terutama khususnya umat Islam. Itu Salahuddin yang berhasil membebaskan Palestina terakhir. Itu diceritakan, digambarkan oleh ulama itu, Salahuddin itu seakan-akan kehilangan anaknya. Seorang ibu yang kehilangan anaknya. Seorang ibu yang kehilangan anaknya. Bayangkan, ada nggak ibu yang tenang ya, sebelum anaknya ketemu ya. Makanya kemarin setelah pertukaran tawanan itu ya, kita lihat bagaimana videonya orang-orang yang ya, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun ya, ada yang belasan tahun, ada yang 20-an tahun di penjara gitu. Itu luar biasa senangnya ketemu. Nah, Salahuddin itu seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Keinginannya membebaskan Palestina itu. Bahkan sampai ada yang bilang Salahuddin tidak pernah senyum ya, sebelum bisa membebaskan Palestina. Ya. Makanya di filmnya itu ketika Palestina berhasil dibebaskan, baru Salahuddin tersenyum. Nah, ketika Palestina ingin dibebaskan kembali, ya seperti itulah seharusnya suasana umat Islamnya ya. Suasana umat Islam harus seperti itu. Makanya negara-negara kunci ini ya, ini harus bisa ditaklukkan dulu. Sebagaimana dulu Salahuddin ya, menyatukan Mesir dengan ya, dengan Syam, yaitu wilayah Suriah, Lebanon. Itu ditaklukkan dulu oleh Salahuddin. Sebelum ini ditaklukkan, maka Palestina ini nggak bisa terbebaskan. Makanya ada orang yang meneliti ya, kunci membebaskan Palestina itu kuncinya ada di surat At-Tin. Inspirasi Al-Quran. Jadi untuk membebaskan Palestina itu kuncinya ada di surat At-Tin. Apa bilangnya? Wattini, buat tin. Wa zaitun, buat zaitun. Wa turisinin, bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin. Dan negara yang aman ini, yaitu ya, Mekah Madinah. Jadi 4. Wattini, buat tin. Itu adanya di Irak. Wattini adanya di Irak, di wilayah Irak ya masuklah wilayah Suriah, wilayah ya, Lebanon. Kemudian Wazaitun ini adanya di Palestina. Wazaitun, Waturisinin, bukit Tursina itu Mesir. Wahadal baladil amin, dan negara ini aman ini, yaitu Saudi, termasuk juga wilayah aman, wilayah Yaman. Nah, sekarang ini yang jelas-jelas Lebanon dukung Palestina, ya kan? Suriah juga, Yaman jelas-jelas dukung Palestina. Nah, yang Yordan sama Mesir ini yang masih belum. Yang jauh malah Jazair yang jelas tegas dukung Palestina.
Maka kunci Mesir dan Yordan termasuk Saudi juga ini harus disatukan biar az-zaitunnya itu bisa dipakai. Nah, sampai ada yang seperti itu, terinspirasi dari Al-Quran. Dan seperti itulah Salahuddin Al-Ayyubi itu membebaskan Palestina itu. Membebaskan Palestina seperti itu. Nah, ini bagaimana Al-Quran ini mendrive ya sebuah kelompok ya untuk meraih kemerdekaannya dengan Al-Quran. Gaza berawal dari Gaza. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pagi ini kita akan baca dan mencoba untuk menggali sebanyak-banyaknya apa yang bisa kita kita jadikan bimbingan dalam hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini kata Ibnu Mas'ud, fa'aiha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Ibnu Mas'ud bilang, idza sami'ta, kalau kamu dengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasangkanlah telinga kamu, pendengaran kamu. Bapak Ibu, kita semua ini lagi dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Sini ada penjelasan. Kata di kitab-kitab Taurat, panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu menggunakan panggilan ya ayyuhal masakin, wahai orang-orang miskin. Itu di dalam Taurat. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu di dalam kitab Taurat itu bunyinya adalah ya ayyuhal masakin, wahai orang-orang miskin. Nah, kita ini dimuliakan oleh Allah dengan panggilan keimanan kita, ya ayyuhalladzina amanu. Maka kata Ibnu Mas'ud, far'iha samak. Maka perhatikan itu. Pasang telinga kamu. Fa innahu khairun yu'maru bihi, karena di situ ada kebaikan yang kalian diperintahkan melaksanakannya. Ya. Au syarrun yunha anhu, atau ada keburukan yang kalian dilarang untuk melaksanakannya. Nah, ini ketika kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, apa? La takunu ra'ina, janganlah engkau mengatakan ro'ina. Ro'ina itu asli artinya adalah perhatikan kondisi kami. Itu ro'ina. Atau tunggu kan. Jadi kalau Rasulullah SAW ingin menyampaikan nasihat, ya, ingin menyampaikan ceramah, itu para sahabat itu saking perhatiannya itu, jangan sampai ada nasihat Rasulullah SAW yang kelewat, nggak difahami gitu. Makanya tunggu ya Rasulullah gitu. Tunggu sampai kami siap. Nah, nasihatnya belum diucapkan, itu para sahabat sudah antusiasnya mendengarkannya sampai seperti itu. La takunu ra'ina. Jadi orang-orang Ansar itu punya kebiasaan mengucapkan kayak begitu. Kalau Rasulullah mau menyampaikan ceramah, itu ra'ina ya Rasulullah. Tunggu, perhatikan kami ya Rasulullah. Wa qulun durna, jangan bilang ra'ina, tapi bilanglah undurna, lihat kami, perhatikan kami, kondisi kami gitu. Wasma'u, dan dengarkan. Nah, kemudian mereka baru mendengarkan setelah siap. Walil kafirina adabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu akan mendapatkan siksa yang keras. Nah, para ulama di sini menjelaskan, fa fihi dilalatun 'ala nahyi syadidi wa tahdidi wal wa'idi
ala tashabbuhi bil kuffari fi aqwalihim wa af'alihim wa libasihim wa a'yadihim wa ibadatihim wa ghairi dzalik min umurihim allati la tusyra' lana wa la nukirru 'alaiha. Nah, di ayat ini ada penjelasan, yaitu larangan yang keras dan ancaman ya terhadap sikap menyerupai orang-orang kafir, dalam hal ini orang-orang Yahudi ya. Fi aqwalihim, dalam hal ucapan, kemudian wa af'alihim, dan perbuatan, wa libasihim, dan ya pakaiannya, wa a'yadihim, dan hari raya, wa ibadatihim, dan dalam hal ibadah, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya, min umurihim allati la tusra' lana ya, semua terkait urusan mereka yang tidak disyariatkan bagi kita umat Islam, wala nukirru 'alaiha, dan tidak ditetapkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ayat ini ya, setelah kisah panjang Bani Israel ya, orang-orang Yahudi diceritakan dalam surat Al-Baqarah ini, sampai kepada kita dilarang untuk menyerupai mereka. Maka di sini kita harus tahu apa saja sifat-sifat orang-orang Yahudi itu, sifat-sifat orang-orang Bani Israel atau orang kafir secara umum ini sebelumnya sudah dijelaskan panjang lebar oleh Al-Quran. Dan inilah yang nggak boleh kita ikuti. Nah, yang dicontohkan di sini adalah la taqulu ra'ina. Jangan engkau katakan ra'ina. Kata ra'ina itu sebenarnya maknanya baik. Dan ini kebiasaan sahabat Ansor mengatakan hal itu. Ketika orang-orang Yahudi dengar, umat Islam dari Ansor bilang ra'ina, wah, orang-orang Yahudi senang. Karena mereka itu memiliki istilah yang mirip, tetapi artinya itu mengecek, yaitu ra'ina. Jadi ra'ina dalam bahasa mereka itu artinya adalah orang yang nggak punya pikiran, ya, bodoh. Jadi kata-kata ra'ina itu dalam bahasa mereka, bahasa Ibrani, itu artinya adalah bodoh. Maka ketika mereka dengar orang Ansor bilang ra'ina, padahal maksudnya dan maknanya bahasa Ansor itu bagus gitu, orang-orang Yahudi senang. Wah, cocok ini buat apa? Ngeledek Muhammad. Nah, akhirnya mereka juga bilang ra'ina juga gitu. Tapi maknanya sesuai bahasa mereka, yaitu orang yang gak punya pikiran, ya, ceroboh gitu. Nah, Rasulullah dibilang begitu. Maka niat mereka itu dibongkar oleh Al-Quran, sehingga dalam rangka menghindari ya, penghinaan itu, kata-kata ra'ina yang tadinya baik itu dicegah, dilarang oleh Allah. Jangan pakai kata ra'ina lagi. Tapi mulai sekarang pakai undurna. Pakai kata undurna yang maknanya sama dengan ra'ina. Nah itu. Jadi setiap ada celah ini orang-orang Yahudi ini nyerang Rasulullah SAW. Nah dari sini kita nggak boleh ikut-ikutan tasyabbuh bil Yahudi. Tapi sebagaimana yang diprediksi Rasulullah SAW ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, la tattabi'anna sunanan man qablakum. Kalian ini nanti akan mengikuti, pasti akan mengikuti, ya, itu kata Rasulullah pakai taukid, la tattabi'anna sunanan man qablakum, yaitu tradisi orang-orang sebelum kalian ya.
La tattabi'anna sunana man qablakum. Hatta shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Ngikut terus. Dira'an bi dira'in. Sehasta demi sehasta. Baik urusan kecil maupun urusan besar, kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Hatta lau salaku juhra dhabbin. Sampai seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak, mengerjakan pekerjaan yang nggak penting, mengerjakan pekerjaan yang seperti itu, atau melakukan pekerjaan yang sulit sekalipun. Hatta lau salaku juhra dhabbin, sampai seandainya mereka itu masuk lubang biawak, la salaktumu, kalian akan mengikuti mereka. Terus digambarkan sampai ke. Maka ada sahabat yang bertanya, ahumul Yahudi wan Nasara ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maksudnya orang-orang sebelum kita itu siapa? Yahudi Rasul. Kata Rasulullah, siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Maka disinilah pentingnya kita ini mengetahui apa saja sih sifat-sifat mereka. Kalau yang Imam Maraghi itu mengumpulkan sifat mereka itu sampai ada 70 sifat orang-orang Yahudi. Kalau Tariq Suwedan menyimpulkannya 4 paling besar. Di antaranya itu adalah suka debat. Nah, itu orang mereka tuh. Ini yang lebih parah lagi itu wakoh. Mereka itu nggak punya malu. Orang Yahudi itu nggak punya malu. Seluruh dunia protes apa aja, bodoh amat gitu. Ya memang karakter kayak begitu. Nah makanya kalau kita baca dari awal bagaimana sifat yang Al-Quran jelaskan kepada kita. Ini di ayat 40. Ini sifat pertama yang mereka miliki. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku kasihkan kepada kalian. Jadi lafaz-lafaz Al-Quran itu sebanyak 41 Al-Quran lafaz Bani Israel itu disebutkan itu selalu ayatnya itu berbicara mengingatkan mereka tentang nikmat Allah. Kalau disebut Yahudi, kata Yahudi itu selalu redaksi Al-Qur'annya itu adalah negatif. Selalu negatif. Tapi kalau disebut Bani Israel itu Al-Qur'an menjelaskan nikmat mereka. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahwa mereka ini diberi nikmat yang banyak. Maka disuruh nginget. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Maka penuhilah janjiku, penuhilah janji kalian, maka aku akan penuhi janjimu. Janjiku. Penuhilah janji kalian, maka aku akan penuhi janjiku. Nah, ini sifat yang pertama Bani Israel itu adalah khianat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Al-Quran ingatkan, sifat Bani Israel yang pertama itu adalah khianat. Maka sudah 28 resolusi PBB itu nggak ada yang dilaksanakan. Sudah berapa? 28 resolusi PBB, kesepakatan PBB, nggak ada yang dilakukan. Maka cara-cara perundingan damai, normalisasi itu semuanya nggak bakalan. Saya kemarin lihat video anak-anak la ya'rifuna illa lughatal jihad gitu.
Mereka itu lilughatul kita. Mereka udah nggak paham bahasa apapun kecuali bahasa perang. Itu saja mereka itu. Ya. Nggak ada cara lain. Sudah 28 resolusi PBB itu diakhirkan nanti. Nah PBB mau ngomong apa ya nggak apalan. Nah ini sifat dasar mereka. Makanya betul ya. Ketika Rasulullah bilang idza duyiatil amanatu fantadhir sa'ah. Kalau amanah itu sudah disia-siakan, maka fantadhir sa'ah. Ya. Maka apa? Ya tunggu kehancurannya, tunggu akhir, tunggu kiamat. Kalau di dunia ini udah nggak ada amanah, udah kiamat. Kalau yayasan nggak ada amanah, yayasan itu udah selesai. Ya, kalau negara pimpinnya nggak amanah, negara itu selesai. Bahkan seorang pribadi, ya. Ketika manusia sudah nggak punya amanah, udah selesai. Karena nilai manusia itu ada di moralnya, dan moral tertinggi itu adalah amanah. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa memprediksi kapan terjadinya hari kiamat, kapan negara kita hancur, gitu. Kapan yayasan itu selesai, ya. Kapan organisasi itu gulung tikar. Kalau sudah nggak ada amanah. Ya. Nah ini Bani Israel, bangsa ini nih, bangsa yang wa inni faddaltukum 'alal alamin. Ini bangsa yang tadinya itu Allah ya utamakan di atas bangsa yang lain saat itu, ya. Alamin, seluruh dunia. Tapi yang ini yang masih mereka klaim gitu. Sampai sekarang itu mereka merasa sebagai bangsa terbaik. Mereka mengklaim mereka adalah anak-anak Allah. Mereka meyakini bahwa mereka ini bangsa pilihan. Selain bangsa mereka itu adalah ya, bangsa yang pembantu, yang Allah ciptakan untuk membantu mereka. Selain mereka adalah budak, yang membunuhnya adalah ibadah. Ya. Dan itu betul-betul terjadi, ya. Bahwa membunuh orang di luar mereka itu ibadah, ya. Ini betul-betul terjadi. Makanya ya di wawancara-wawancara ya, bagaimana tanggapan orang-orang Bani Israel terhadap pembantaian yang ada di Gaza itu, semuanya hampir positif, ya. Oh bagus itu ya, seharusnya dari dulu gitu, diperbanyak lagi kayak begitu, sampai segitunya. Nah dulu yang Allah lebihkan mereka itu masih mereka yakini, padahal itu ya sudah selesai dengan ingkarnya mereka ya terhadap amanah, ya, pengkhianatan yang mereka lakukan. Itu sudah bukan lagi mereka itu bangsa pilihan, karena mereka sendiri yang tidak mau. Ya. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sifat pertama yang mereka ini. Kemudian wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Mereka itu orang yang pertama kafir dengan ajarannya. Ya. Ini orang-orang yang langsung ya, sahabat-sahabatnya Musa, Nabi Musa. Inilah yang justru mereka yang pertama kali kafir. Ring pertamanya Nabi Musa. Itu saja nggak ada yang beriman dengan Musa, Nabi Musa. Makanya sampai di perbatasan Palestina itu yang mau ikut Nabi Musa itu cuma dua, Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Itu cuma dua orang, ya. Yang mau diajak masuk ke Palestina dalam sejarah itu diceritakan sekitar 600.000 orang. Wah alam bener apa nggak jumlah itu, ya? Ada yang bilang cuma 1.600. 600.000 orang Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun, diajak masuk Palestina, nggak mau. Mereka sendiri yang nggak mau.
Jadi dulu itu nggak mau dia dimasuk ke Palestina itu. 600.000 orang. Nabi Musa sama Nabi Harun ngajak mereka masuk. Maka mereka dihukum di Lembah Tih, ya, di Gurun Sinai itu 40 tahun mondar-mandir nggak tahu kemana. Sampai Nabi Musa wafat, sampai Nabi Harun wafat, mereka tetap nggak mau. Nah, yang mau itu cuma 2, yaitu Yusha yang nanti jadi nabi juga. Kemudian sahabatnya yang satu lagi yaitu Khalid yang nanti akan meneruskan perjuangannya. Cuma 2 itu yang mau. Ya. Makanya mereka sendiri yang menolak masuk Palestina itu. Ketika dijajah oleh bangsa Babylon juga, ya. Ketika dijajah oleh bangsa Babylon, itu ada 40.000 orang Yahudi itu ya ditawan, dibawa ke Irak. Di sana dia diperbudak, ya. Nah, karena di sana sudah ya hidupnya semuanya difasilitasi, walaupun diperbantukan, tapi hidupnya enak. Itu disuruh balik lagi ke Palestina juga mereka nggak mau. Nah, kayak gitu orang. Nah, kalau sekarang mereka ngotot masuk Palestina dan nggak mau keluar, gitu. Dulu mereka nggak mau masuk Palestina. Nah, ini cuma 2 kafir. Kemudian wala tastaru bi ayati samanan qalila. Nah, mereka suka menjual belikan ayat. Ya, fatwanya itu tergantung yang bayar. Jadi misalkan ada orang nih Bani Israel yang berzina, kan harus dihukum, dirajam, atau mencuri kan harus dipotong tangan. Nah, itu ketika yang berbuat zina, yang mencuri, ya, itu biar nggak dihukum, potong tangan atau dirajam, itu keluarganya datang ke rahib-rahibnya, datang ke pendeta-pendetanya, ya. Bawa apa? Ya, bawa uang, ya. Mereka membayar pendeta-pendetanya sehingga keputusan atau fatwanya, ya, itu tidak jadi menghukum. Nah, itu yang dilakukan oleh mereka, menjual belikan. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Kemudian wala talbisul haqqo bil batil. Jangan engkau campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wah, ini makanya kalau ulamanya saja begini gitu, maka wajar kalau rakyatnya, masyarakatnya itu seperti itu, campur aduk, ya, kebaikan dan keburukan. Ini karakter mereka. Nah, ini Pak, ya. Nah, ini banyak yang niru, ya. Coba lihat, makanya ya, penjual-penjual pedagang buah, ya, mohon maaf ya, barang yang baik buruk campur aja, gitu. Kita mau beli buah, depannya baik-baik, ya, giliran nimbang diambilin yang belakang, ya kan? Apalagi ya, beras, ya, atasnya baik, ya, ketika ditusuk ke bawah ternyata ya macam-macam begitu. Nah, ini mencampur adukkan kebaikan dan keburukan. Ini karakter mereka. Dan betul, ya, masyarakat kita banyak yang meniru mereka. Ya. Harta riba dicampur dengan harta yang lain. Ya, riba dibikin kemasan seakan-akan bukan riba lagi. Nah, ini kan banyak begitu. Halal yang haram tinggal labelin aja, ya. Tinggal ganti nama. Nah, itulah, ya, talbisul haq bil batil. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumunal haqq wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Lalu menyembunyikan kebenaran. Makanya
nama Rasulullah, nama Muhammad itu setelah terbukti bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah, ternyata bukan dari Bani Israel ya. Ternyata bukan dari bangsa Israel. Ternyata dari bangsa Arab yang keturunan Nabi Ismail. Itu tadinya nama Rasulullah itu ada di kitab mereka. Setelah mereka tahu bahwa oh ternyata Nabi terakhir ini bukan dari Bani Israel. Nah, nama Rasulullah, nama Muhammad itu lalu kemudian dihapus dari kitab mereka. Nah inilah menyembunyikan kebenaran. Ya. Bahkan kata-kata ahdun, ya. Wa ufu bi ahdi. Kata-kata ahdi itu adalah kata-kata yang ada di dalam Taurat yang hanya diketahui oleh siapa? Ulamanya saja. Masyarakatnya aja nggak tahu kata ahdun itu. Jadi kata ahdun ini adalah kata ya, yang ada di dalam Taurat yang hanya diketahui oleh ulamanya saja. Rakyatnya atau pengikutnya itu nggak tahu sebenarnya kata ini, Pak. Tapi kemudian tiba-tiba Al-Quran turun dengan kata-kata ini. Ini mereka tercengang semua ini, ulama-ulamanya. Ini dari mana Muhammad mendapatkan kata ini? Padahal kata ahdun ini sudah kita sembunyikan. Pengikut Yahudi saja nggak tahu. Ini Muhammad yang nggak bisa baca tulis kok bisa tahu gitu, kata ahdun. Wa ufu bi ahdi. Nah, ini akhirnya mereka itu punya keyakinan bahwa memang Al-Quran turun dari Allah, bukan dari Muhammad. Karena seandainya dari Muhammad nggak mungkin tahu kata ahdun. Gitu. Nah sampai segitunya. Ini kebenaran yang mereka sembunyikan. Nah ini mereka wataktumunal haqqo antum ta'lam. Lalu aqimus sholata wa atuz zakata wa qamar. Nah ini atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ini karakter mereka juga nih. Atamuruna nasa bil birri. Mereka itu menyuruh orang berbuat baik. Wa tansawna anfusakum. Tapi mereka lupa diri. Enggak melaksanakan kebaikan yang ia suruh. Nah ini karakter mereka. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian ini tahu kitab kalian itu. Afala taqilun. Nah ini beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka, orang-orang Yahudi. Nah ini sudah panjang, Al-Quran itu menjelaskan. Jangan sampai sifat-sifat itu ya, itu kita lakukan seperti yang mereka lakukan. Kalau itu kita lakukan, maka selamanya ya, kita ini akan dibawa ya, kekuasaan mereka. Maka untuk bisa ya, melawan mereka ya, maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Dalam hal ini juga permainan. Makanya negara-negara yang tidak mau mendukung Palestina ini adalah negara-negara yang secara politik ya, dalam tanda kutip adalah mereka yang masih ya, negara ditawan, negara-negara yang kartunya dipegang oleh mereka. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak ini kalau kita baca semua ya. Sifat-sifat Yahudi ya. Baik. Ma yawaddul ladzina kafar. Di ayat berikutnya, ma yawaddul ladzina kafar. Orang-orang kafir itu min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab, walal musyrikina, dan dari kalangan orang-orang musyrik.
Mereka adalah orang-orang kafir, baik ahli kitab maupun orang yang musyrik, yaitu non-Islam yang agamanya tidak bersumberkan dari kitab dari langit. Kalau yang bersumber dari kitab langit itu disebut dengan ahlul kitab. Bahkan ulama mengatakan yang disebut dengan ahlul kitab itu adalah orang yang masih berkomitmen dengan kitabnya. Tapi kalau sudah nggak komitmen dengan kitabnya, ya udah nggak disebut ahlul kitab. Mereka termasuk orang musyrik. Mereka tidak suka ya, ayyunazzala alaikum min khairin. Mereka nggak suka kalau Allah itu menurunkan kepada kalian ya, kebaikan. Nah, ini sifat yang paling mendasar juga dari Bani Israel, yaitu hik atau hasad. Tidak suka kebaikan ya, yang didapat oleh orang lain, yaitu hasad. Nah, inilah yang nanti akan melahirkan ya, sifat-sifat keburukan yang lain. Sifat hasad ya. Ulama ini menjelaskan sifat hasad ini ada sampai 4 tingkatan ya. Di antaranya itu adalah kita tidak suka orang lain mendapatkan kebaikan. Itu saja sifat hasad. Nggak suka. Wah, tetangga kita beli apa? Beli mobil. Itu nggak suka. Atau beli mobil yang lebih mahal daripada mobil kita, nggak suka. Tetangga kita pasang pagar, nggak suka. Itu sudah hasad. Itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Jadi nggak suka orang lain mendapatkan kebaikan, itu saja nggak boleh. Wah, anak tetangga saya diterima di kampus ya, favorit, nggak suka. Itu nggak boleh. Ini yang nanti akan melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Lalu kemudian yang kedua, nggak suka ya, ditambah pengen ngilangin kebaikannya. Ini lebih parah lagi. Tetangga punya motor baru, nggak suka. Terus dia pengen gimana caranya motornya biar hilang. Nah, ini lebih parah lagi, ya. Lebih parah lagi. Yang ketiga, kita nggak suka tetangga kita punya dapat kebaikan, lalu kita ingin menghilangkan kebaikan itu dan ingin memindahkan kebaikan itu kepada kita. Ya, jadi nggak suka, terus pengen kebaikannya itu hilang, nah, kebaikannya itu pindah ke kita. Ini lebih buruk lagi. Ya. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, yang keempat ini yang masih itu, yang dibolehkan oleh ulama. Ya, iri yang dibolehkan itu tetangga mendapatkan kebaikan, kita pengen mendapatkan kebaikan juga. Gitu. Bukan membenci, ya, bukan pengen menghilangkan, ya, tapi pengen juga seperti dia. Gitu. Nah, ini masih ditolerir. Ya. Ini nggak apa-apa. Bahkan ada yang mengandang bagus, gitu. Karena disitulah kompetisi itu ada. Gitu. Kalau nggak ada keinginan kebaikan seperti orang lain, nggak ada kompetisi, gitu. Nggak ada kemajuan. Ya, itu. Makanya yang tegas dibolehkan oleh Rasulullah kan, la hasada illa fisnataini. Nggak boleh hasud itu kecuali dalam 2 hal. Rajulun atallahu ya, kitab. Orang yang Allah kasih Al-Quran, kemudian dia baca Al-Quran itu ana alain wa ana nar. Lalu orang itu baca kitab Al-Quran ini
sepanjang malam, sepanjang siang. Kita melihat tetangga ini kok suara Al-Quran terus ya di rumahnya itu, kebetulan sampingan dengan kita. Pengen kayak gitu ya. Tetangga kita kok sholat jamaahnya 5 waktu terus ya. Pengen kayak gitu. Itu bagus ya. Tetangga saya kok anaknya mondoknya ya, pondok-pondok Al-Quran, hafid semua, pengen kayak begitu. Nah itu hasad yang dibolehkan, yang bagus gitu. Ya. Nah ini bahkan dianjurkan. Kemudian rajulun atahullahu mal, ada orang yang dikasih harta, summa anfaqahu ana al-lail wa an-nahar, lalu dia berbagi, berinfak siang malamnya, infak terus ya. Ada aksi solidaritas, dia nyumbang sekian ya. Ada bencana ini dia nyumbang sekian, ada ini nyumbang sekian, ada yang lelang mobilnya gitu kan, ada yang seluruh emasnya dikeluarkan. Nah kita melihat kayak gitu terus pengen, enak banget ya dia punya harta ya, bisa infak kayak gitu dan seterusnya. Nah ini yang bagus ya. Makanya para sahabat itu ya, itu irinya itu sampai iri kolektif ya. Iri kolektif. Sampai di hadis itu dijelaskan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu bil ujur. Ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat miskin ini berbondong-bondong datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, enak sekali itu, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu enak banget ya Rasulullah, mereka bisa borong pahala. Jadi ini masyarakat miskin ngiri ke masyarakat kaya. Kenapa? Karena memang masyarakat miskin ini ngelihat pahala kebaikan itu diborong semuanya oleh orang-orang kaya. Makanya mereka pengen kayak begitu. Dhahaba ahlu dusur bil ujur ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli. Kenapa mereka? Mereka bisa sholat seperti kita sholat. Orang kaya sholat, orang miskin juga sholat, sama pahalanya, ya kan? Wa yasumuna ya kama nasumu. Mereka bisa puasa seperti kita juga bisa puasa. Ada nggak masyarakat yang protesnya kayak begitu? Datang ke gedung MPR gitu. Ya, protesnya kayak begitu. Datang ke istana, protesnya kayak begitu ya. Wa yatasaddaquna bifuduli amwali. Nah, tapi mereka ya Rasulullah bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa. Nah, disinilah kami kalah. Pahalanya diborong oleh orang-orang kaya. Nah, itu kalau ada masyarakat protesnya kayak begitu, itu udah, ini masyarakat yang udah mencerminkan ya, masyarakat yang berkualitas. Jadi kalau survei itu sebenarnya bisa dilihat dari kondisi masyarakat aja gitu. Kalau masyarakatnya ya, protesnya apa yang diprotes gitu. Bahkan status ya di FB-nya, medsosnya apa, itu sudah cerminan masyarakat. Tontonan apa, channel yang paling sering dibuka apa, itu udah cerminan masyarakat ya. Ya. Apakah kami masyarakat yang kualitasnya baik atau tidak gitu. Nah ini mereka protes ya. Maka akhirnya Rasulullah SAW memberikan solusi. Mau enggak ya, aku ajari satu amalan yang dengan amalan ini
ya, kalian bisa mendapatkan ya, keutamaan seperti yang mereka ya kerjakan. Fa inna fi kulli tasbihatin sodako. Setiap tasbih itu ada nilainya sodako. Jadi Bapak Ibu pengen infak, tapi nggak ada yang diinfakin, ya, ya gimana ya? Pengen bantu Palestina, tapi nggak bisa. Gitu. Ya di sana-sana enak banget tuh, ya. Bisa membantu kayak begini. Kita nggak bisa. Tasbih, ya. Kita bertasbih, berdoa itu saja sudah sodako. Wa fi kulli tahmidatin sodako. Setiap tahmid kita sodako. Wa fi kulli takbiratin sodako. Wa fi kulli tahlilatin sodako. Itu semuanya nilainya sodako yang bisa dilakukan oleh ya, orang kaya maupun orang miskin. Nah ini gimana kalau orang kayanya juga tasbih juga ya? Ketinggalan lagi nih. Ya tinggal banyak-banyakin aja. Orang kayanya tasbihnya ya 33, ya tinggal yang miskin ya 66 gitu loh. Kan gitu. Biar gak kalah gitu. Tapi kalau bilangannya kalah juga, ya kalah beneran. Ya kan? Terus apa lagi? Wa fi amrin bil ma'rufi wa nahyin an munkarin sodaqah. Dan setiap amar ma'ruf yang kita lakukan dan nahi mungkar yang kita lakukan juga sedekah. Ya. Jadi betul-betul kalau kita nggak punya uang untuk sedekah, kita nyuruh anak kita sholat itu saja sedekah. Kita ngelarang anak kita banyak ngegame sampai lalai juga sedekah. Nah ini masya Allah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis itu wa fi bud'i ahadikum sodako. Bahkan dalam hubungan suami istri itu sedekah. Ya. Jadi Bapak Ibu ini cara sedekah. Jadi kalau nggak punya ya uang, nah ini wa fi bud'i ahadikum, hubungan suami istri itu juga ada nilai sedekah. Ya. Jadi banyak-banyak sedekah lah ya. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Maka sampai para sahabat itu terheran-heran. Ya. Ya Rasulullah, apakah orang yang yadau syahwatahu, ya, yang melampiaskan syahwatnya itu bernilai sedekah gitu. Sampai heran para sahabat itu. Masa ya Rasulullah orang melampiaskan syahwatnya dalam halal gitu. Itu sedekah gitu. Maka Rasulullah balik bertanya, bagaimana menurutmu jika dia melampiaskan syahwatnya itu kepada yang haram, apakah dosa? Ini dosa. Maka begitulah ketika dia melampiaskannya pada yang halal. Kalau melampiaskannya ke haram itu dosa, maka melampiaskannya ke halal itu berpahala. Nah ini pintu-pintu kebaikan yang kadang nggak disadari banyak orang. Ternyata di balik itu ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Nah ini hasud yang dibolehkan. Dari 4 tingkatan itu yang 4 ini yang dibolehkan. Pengen kebaikan seperti orang lain ya, memiliki kebaikan. Nah itu boleh ya. Apalagi kebaikan dalam akhirat itu sangat dianjurkan. Kalau kebaikan dalam urusan dunia inilah yang memicu kompetisi ya. Kalau nggak ada itu ya nggak ada kompetisi ya. Bodoh amat ya. Rumah kayak gubuk juga terserah gitu. Gitu. Gak ada kompetisi, akhirnya suaminya malas-malasan ya. Anak saya compang-camping ya biarin gitu kan. Anak saya masuk sekolah tahun baru nggak punya sepatu ya, biarin gitu. Padahal anak-anak yang lain sepatunya bagus-bagus gitu.
Nah ini kalau nggak ada dorongan itu, nggak ada kompetisi, ya. Nah ini kita harus, ya, setiap ada kebaikan itu kita ikuti. Nah tentunya tidak mengorbankan, ya, kebaikan yang lebih besar, yaitu akhirat. Kita ingin tapi sampai mengorbanin. Nah ini yang salahnya, ya. Tetangga gajinya naik, gitu. Kita gajinya nggak naik-naik, ya. Akhirnya apa? Pakai cara haram kan gitu. Cari proyek-proyek, nah, yang nggak benar kan gitu. Nah itu yang nggak boleh kayak gitu. Sampai menggadaikan, ya, agama. Nah inilah hasad, inilah yang kemudian membentengi orang-orang Bani Israel itu, ya, dari mengikuti Islam. Karena hasad, ternyata Rasul terakhir itu dari klan Ismail. Ini orang-orang Yahudi aja begitu. Jadi mereka ini kan 12 kabilah, ya, sesuai anak Nabi Yakub. Jadi Bani Israel ini ada 12 kabilah, gitu. Ini sesama kabilah mereka aja kadang nggak nerima, gitu. Makanya ketika Tolut, ya, diangkat jadi raja, itu awalnya juga ditolak. Padahal Tolut ini masih Bani Israel, gitu. Hanya saja Tolut ini dari klan Benyamin. Ini yang dari klan Yahuda, ini nggak mau nerima, gitu. Sesama Bani Israel aja gitu, hasutnya. Karena tradisi mereka, klan dari dari Yahuda itu adalah klan raja-raja, ya. Makanya nanti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman ini dari klan Yahuda ini, keturunan Yahudi, ya. Ya. Kalau yang nabi-nabi yang lain itu dari keturunan Benyamin, dari Benyamin. Nah itu saja nggak mau. Apalagi yang jauh ini dari Ismail nih, Nabi Muhammad, ya, yang semuanya bertemu di Nabi Ibrahim, kan gitu kan. Ya kayaknya kalau Palestina ini diperebutkan gitu, ini semuanya ketemu mereka di Nabi Ibrahim, gitu. Makanya luar biasanya Palestina itu. Kenapa Rasulullah dalam Isra itu ke Masjidil Aqsa dulu, ya. Lalu di situ Rasulullah SAW sholat berjamaah dengan semua nabi, dan Rasulullah jadi imam, ya. Dan pusatnya di Palestina, kok nggak di Masjidil Haram, ya kan? Ini adalah wilayah pertemuan seluruh nabi. Pertemuan seluruh nabi itu di situ, ya. Dan ketika terakhir Rasulullah dijadikan sebagai imam, ini simbol, ya, bahwa kepemimpinan terakhir itu ya di tangan Rasulullah itu. Ajaran-ajaran Nabi sebelumnya itu semuanya ngikut ke Rasulullah SAW. Ya, makanya ini disebut sebagai Ardul Mahsyar, yaitu tanah ngumpul manusia nanti. Bahkan manusia nanti dikumpulkan oleh api itu ngumpulnya di Palestina, Mahsyar, di akhir zaman itu. Ardul Mahsyar. Bahkan diceritakan, diriwayatkan, ya, itu nanti malaikat Israfil niup trompetnya itu di situ, di Baitul Maqdis. Jadi ini pusat dunia, bahkan pusat peradaban. Makanya ini adalah pertarungan peradaban ini. Ini kan awalnya kan kenapa kok Yahudi berhasil menduduki Palestina? Ini kan awalnya dari bantuan Inggris, yang saat itu Inggris melawan, ya, kekhilafan Turki Utsmani.
Ya. Inggris melawan Turki Utsmani. Nah, Inggris tahu betul bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Turki Utsmani ini selama mereka itu utuh, negara-negara Islam ini masih bersatu. Gak mungkin. Maka cara mereka untuk memecah negara-negara Islam ini yang ngikut ke Turki Utsmani itu, mereka harus dipecah. Maka titik perpecahannya itu ada di Palestina. Titik perpecahannya itu ada di Palestina. Kalau Palestina ini dikuasai, maka negara-negara Arab itu gampang dikendalikan. Nah, disitulah titik temunya antara kepentingan Yahudi Zionis yang pengen punya negara, ya, pengen punya negara sejak 1887 ya, atau lupa persisnya. Itu pengen bikin negara, ya, ketemu dengan kepentingan Inggris yang ingin menguasai Turki Utsmani. Maka Yahudi Zionis dijanjikan, ya, ditempatkan di Palestina, dan tugasnya adalah memecah negara-negara Islam, negara-negara Islam, ya. Maka ini berhasil dengan adanya Palestina ini dikuasai oleh orang Yahudi. Sampai sekarang negara Islam nggak akan bersatu, nggak akan bersatu dalam satu kepemimpinan. Makanya saya mikir, oke lah, kalau umat Islam nggak bisa disatukan dengan, ya, satu kepemimpinan, maka mereka harus mulai bersatu, ya, dengan satu masalah ini, satu problem ini. Mereka disatukan oleh satu masalah yang dari sini mereka akhirnya nanti, ya, bersatu dalam satu kepemimpinan. Nah, makanya ini adalah momentum, ya, kalau umat ini pertarungan peradaban, ya. Makanya habis-habisan, ya, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, bayangkan Pak, ini negara-negara adidaya semuanya, gitu kan, melawan satu kelompok, ya, pejuang Palestina dari Hamas, ya, Izzuddin Al-Qassam, ya, sayap militernya, dari Syariah Al-Quds, ya kan, dari Jihad Islami, hanya di lempengan Gaza, gitu. Tapi Amerika, Prancis, ya, Inggris, ya, Jerman, berapa negara itu, dan sampai sekarang mereka, ya, belum bisa mengalahkan. Bahkan menurut jubir, ya, Hamas di Jazair, Hamas punya pasukan 35.000, yang sekarang keluar itu baru 3.000. Itu udah kalah kabut mereka, ya, sudah kalah kabut. Dan ada rilis korban dari tentara Yahudi itu, ya, Israel itu sudah 2.600 tentara, ya. 2.600. Dan di pidato terakhir, ya, di hari 48 kemarin, ya, Ubaidah bilang, kami siap bertempur sampai kapanpun. Sampai seperti itu, Pak. Ini udah habis-habisan negara Barat. Tapi Hamas masih bisa nantang begitu. Bahkan sebenarnya pertukaran, ya, tawanan, ya, yang tadinya 200 orang Yahudi ditawan, itu sekarang tinggal 50 kan. Itu di awal-awal perang, Hamas sudah menawarkan ke mereka, silakan, ya, pertukaran sekarang gitu. Tapi Israel ngeyel, enggak, kami akan bisa membebaskan sendiri, enggak pakai pertukaran, katanya. Jadi maunya langsung Hamas, ya, dalam waktu yang singkat bisa ditaklukkan, tawanannya bisa diambil sendiri gitu, nggak ada pertukaran gitu. Sampai 48 hari nggak bisa juga. Sampai yang tadinya jumlahnya 200, sisanya 50 gitu. Dibom sendiri mereka. Tawan-tawanannya banyak yang mati gitu.
Nah ini kekuatan Al-Quran ya. Mereka yakin betul sumber kekuatannya itu di dalam Al-Quran ya. Ini makanya mereka militansinya luar biasa gitu. Wallahu yahtassu birahmatihi man yasha ya. Dan Allah itu mengkhususkan rahmatnya itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki ya. Ini kalau Allah sudah menghendaki kebaikan seseorang, maka nggak ada yang bisa nolak. Tapi ketika Allah mencegah kebaikan dari seseorang, juga nggak ada yang bisa ngasih ya. Wallahu dzul fadlil adzim, karena Allah lah yang memiliki karunia yang besar. Jadi, kalau kita yakin ini udah ya, hidup ini nggak adalah khaufun alaihim walahum yakhzan ya. Sebagaimana orang-orang Gaza itu nggak ada yang khawatir mereka itu. La yadurruhum man khadalahum, itu keyakinan mereka itu. Nggak ada yang bisa membahayakan mereka, orang-orang yang berkhianat siapapun. Mereka nggak takut walaupun negara-negara Arab mengkhianati mereka ya, nggak membantu mereka. Karena mereka la tazalu ta'ifatun min ummati, itu dipegang betul, akan selalu ada kelompok yang dohirina alal haq, dari umat ini yang berada di jalan kebenaran ya. La yadru man khadalahum, mereka tidak ada yang bisa membahayakan mereka ya. Pengkhianatan apapun dan sebagainya. Ada sahabat yang pertama, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah kelompok yang di negara Syam. Nah ini diyakini betul mereka. Makanya setiap ya, laporan jubirnya itu Abu Ubaidah itu selalu diawali oleh ayat dan diakhiri oleh ayat. Itu perhatikan. Dan ayat-ayat ini menjadi keyakinan mereka. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa kemenangan itu sudah dekat. Gitu. Wa kana haqqan ya, alaina nasrul mu'minin. Bahwa janji ya, Allah yang hak itu adalah menolong orang-orang. Nah kayak gitu tuh mengawali dan mengakhiri ya, setiap ucapan mereka. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita ini ya menjadi ya, sumber kita mendapatkan inspirasi ya. Dan ini saya mau menekankan ya, ini momen Palestina ini harus kita jadikan sebagai momen yang menghentakkan kita semua ya. Membangunkan kesadaran ya, umat Islam secara seluruhnya. Jangan hanya ini dibaca seperti ya, peperangan ya, sebuah negara antar negara saja ya. Apalagi antar kelompok saja, enggak. Tapi ini adalah ya, pertarungan peradaban dunia ya. Umat Islam dengan ya, Barat, umat Islam dengan ya, tidak Islam. Ini titiknya di sini. Umat Islam kalau mau bangkit lagi, umat Islam kalau mau ya memimpin lagi, ini titiknya di sini ya, di Palestina. Makanya mulai sekarang itu ya, pemahaman kita tentang Palestina itu harus utuh Pak. Dibaca-baca lagi. Dulu saya sendiri bahkan ya, pakai kaos Hamas itu dari SMA ya sebenarnya. Ya, dari awal-awal 2000 atau akhir ya, 99 itu ya. Itu sudah pakai ya kaos Hamas ya, dengan ya topeng Abu Ubaidah begitu gitu. Cuman waktu itu ya nggak aja gitu. Ya ini biasa, perang biasa lah. Sehingga nggak begitu mengikuti ya. Tapi dengan peristiwa ini jujur saya juga baru nyadar gitu. Makanya saya khususkan betul untuk hampir setiap hari membaca ya, buku-buku tentang Palestina ya. Bahkan ya, jurnal tesis penelitian tentang Palestina itu saya baca. Karena di sinilah ya titik nanti umat Islam ini akan bangkit lagi.
selagi umat Islam ini ya nggak ada perhatinya dengan Palestina, gitu, ya masih jauh ya, kebangkitan masih. Kita di negara kita ini mau kayak apa aja, ya, kalau nggak ada perhatian dengan Palestina, ya kita hanya lokal aja, ya, tidak bisa menjadi kebangkitan umat Islam secara secara dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, keberkahannya kepada kita semuanya dan ketenangannya kepada semua, dilipatkan, dililitkan kepada kita semuanya, sehingga hidup kita ini ya semakin hari semakin ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ya, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini di medan juang perang melawan ya, musuh ya, umat manusia sampai akhir zaman, yaitu bangsa Yahudi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, keteguhan, ya, kekokohan, ya, kesabaran, ya, persatuan, ya, dan kekuatan dan kemenangan insyaallah. Itu saja kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.